Halo, shalom saudara. Kita kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yesodipuro. Dan tiba pada pelajaran ini hari Kamis dengan judul pelajaran kita adalah Yesus sebagai pembela kita dalam penghakiman. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, saat kami akan mempelajari firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami dan mengerti untuk pelajaran pada kali ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai judul kita, maka kita membahas pekerjaan dan peranan Yesus di dalam penghakiman sebagai pembela kita. Dan apakah ada ayat yang mengatakan dia sebagai pembela kita? Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama dikatakan, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Ya, bagian akhir daripada ayat ini mengatakan Yesus sebagai seorang pengantara antara kita dengan Bapa. Dalam terjemahan yang lain dikatakan sebagai pembela, advokat ya. Advokat adalah sebuah profesi yang kemudian disebut sebagai pembela. Dialah sebagai pembela kita. Namun ketika dikatakan ayat ini pula janganlah berbuat dosa, namun kalau kita berbuat dosa kita punya pembela, apakah berarti kemudian menjadi mudah buat kita dan tanpa ada beban untuk melakukan dosa? Tidaklah demikian. Kalau kita berpikir bahwa dengan jadi pembela kita, dengan Yesus jadi pembela kita, maka kita bisa lolos dari penghakiman, dari semua tuduhan. Mari kita ingat bagaimana Yesus mati di kayu salib. Untuk apa dia mati? Menanggung dosa kita. Jika dia mati karena kesalahan kita, apakah masih dengan mudahnya kita berkata, "Oh, saya tidak apa-apa melakukan dosa karena ada pembela saya, yaitu Yesus." Saudara, oleh karena itu ingat ketika Yesus mati di kayu salib, seharusnya menegur kita bahwa dosa kita lah yang membunuh Kristus, yang menyalibkan Kristus, sekalipun dia juga sebagai pembela kita. Dan seberapa berkuasakah dia menjadi pembela, dan mengapa dia bisa menjadi pembela kita? Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 10 di ayat yang ke-10 mengatakan, "Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus." Dan ayat yang ke-11 mengatakan, "Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa." Jadi ada dua perbandingan. Di ayat yang 10 bicara pekerjaan Yesus, persembahannya itu bisa menguduskan kita dan sangat sempurna. Tapi sementara di ayat 11 pekerjaan imam yang meskipun setiap hari mempersembahkan hewan persembahan namun tidak bisa menguduskan umat. Ada dua perbandingan. Namun sesungguhnya pekerjaan Yesus sebagai imam besar, pengantara, pembela, itu digambarkan oleh pekerjaan imam dahulu kala yang menjadi pengantara, yang mempersembahkan persembahan bagi umat Israel. Namun perbedaannya adalah persembahan imam tidak bisa menguduskan, makanya tiap hari mereka melakukan persembahan. Sementara Yesus sekali saja dia mengorbankan dirinya sudah lebih dari cukup untuk menguduskan. Maka dari itu di ayat yang ke-14 dari Ibrani 10 mengatakan, "Sebab oleh satu korban saja dia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dia kuduskan." Jadi dengan sekali kematian maka sudah lebih dari cukup, dan sekali saja dia mati, sekali itu pula dia menyempurnakan kita untuk selama-lamanya. Jadi kita melihat Yesus layak menjadi pembela kita karena dia punya persembahan dan persembahannya sempurna. Kalau saudara pelajari bait suci pada pada upacara harian atau khususnya upacara pendamaian, yang sekarang dalam minggu ini kita bicara mengenai penghakiman yang digambarkan dengan hari pendamaian. Setiap imam kalau mau masuk ke bait suci, baik bilik suci maupun bilik mas suci, maka mereka harus membawa darah hewan yang untuk dipercikan. Kalau harian adalah di tirai, sementara kalau dalam upacara pendamaian dipercikan di depan untuk pendamaian. Dan saat ini di surga Yesus menjadi pembela kita. Mengapa dia bisa? Karena dia bawa korban dirinya sendiri, dia bawa darahnya sendiri, dan karena darahnya itulah dia bisa masuk ke dalam bait suci menjadi pembela kita. Karena itulah kemudian Ibrani 9 ayat yang ke-22 mengatakan bagian akhir, "Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan." Tanpa darah Yesus tidak bisa mengadakan pengampunan bagi kita. Dan kalau Anda baca dalam ayat Ibrani 9 ayat yang ke-22 ini, kata pengampunan ini dalam bahasa Inggrisnya adalah remission. Remission ini tingkat pengampunan yang lebih sekedar daripada memaafkan. Kalau banyak orang kadang mengatakan saya ampuni, tapi kasus masih berlanjut di pihak yang berwajib. Tapi Yesus mengampuni
Dia membela di penghakiman dan dia siap hapuskan. Dengan cara bagaimana? Ketika kita mengakui dosa kita, menyerahkan kepadanya, dan menerima jasa pengampunan, jasa pengorbanannya, maka semua kebenarannya menggantikan ketidakbenaran kita dan dosa-dosa kita akan dihapuskan dalam hari penghakiman. Oleh karena itulah dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19 dan 20 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi saudara, kematian Yesus menjadi pengharapan buat kita, pekerjaannya sebagai pembela juga menjadi sebuah pengharapan bagi kita. Dikatakan pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara, untuk menutup pelajaran ini, sebuah pertanyaan, manakah yang lebih penting, kematiannya di kayu salib atau pekerjaannya sebagai pembela di hari penghakiman? Saudara, saya mengatakan dengan cara ilustrasi seperti ini. Kalau Anda mengetahui ukuran bait suci yang diperintahkan Tuhan untuk dibuat Musa di padang gurun, maka bentuknya persegi panjang. Dan kalau dibagi dua, maka itu berbentuk bujur sangkar karena panjangnya ini totalnya 2 kali lipat dibanding lebarnya. Jadi kalau panjang ini, kalau bait suci ini dibagi dua, maka membentuk bujur sangkar di kanan dan bujur sangkar di sebelah kiri. Bujur sangkar di kanan, kalau kemudian kita tarik diagonal, maka pusatnya adalah di mezbah korban bakaran yang menggambarkan Yesus mati di kayu salib. Artinya pekerjaan Yesus sebagai korban persembahan itu sempurna, kematian di dahulu kala sempurna. Tapi bujur sangkar yang kedua, kalau kita tarik diagonal pula, maka pusatnya adalah di bilik maha suci, tempat dia sekarang menjadi pembela kita, pengantara kita di hari penghakiman. Artinya pekerjaan pengadilan pemeriksaan yang mana Yesus sebagai pengantara kita, sebagai pembela kita itu juga sempurna. Sehingga kalau mau ditanya manakah yang lebih penting, kematiannya atau pekerjaan sebagai pembela, sama-sama penting saudara. Pekerjaan sebagai seorang penebus penanggung dosa di kayu salib itu tidak akan cukup kalau kemudian tidak dilanjutkan dengan pekerjaannya yang dilakukan sebagai pembela kita di hari penghakiman. Anda bisa bayangkan dia mati di kayu salib lalu kita masuk masa penghakiman tanpa pembela, mau seperti apa kita? Begitu pula kalau kemudian dia jadi pembela tapi tanpa dia mati di kayu salib, maka apa yang mau dia sampaikan kepada Bapa? Apakah dia bisa membela kita? Tidak bisa. Keduanya sangat-sangat penting dan tidak bisa kemudian dipisahkan satu dengan yang lain. Karena itu saudara, saat kita melihat kepada pelayanan Yesus sebagai pembela, tidaklah kemudian membuat pekerjaan sebagai penebus menjadi tersampingkan. Keduanya sama-sama penting. Oleh karena itu, bila kita boleh melihat dan mengingat bahwa pekerjaan keselamatan dimulai di kayu salib dan berakhir kemudian ketika dia menjalankan pekerjaan pembela di masa penghakiman di surga sekarang ini. Demikian pelajaran di hari ini.